Hi everyone, I'm Amira and today I will be sharing about my experience in Unilever Future Leaders Program. Jadi hari ini aku mau membahas mengenai 3 hal. Yang pertama mengenai the program itself. Jadi apa sih UFLP itu? Mungkin buat yang belum pernah dengar atau belum tahu sebelumnya. Terus yang kedua pastinya tentang the recruitment process, dan yang terakhir tentang apa sih sebenarnya yang kita lakukan setelah kita keterima di program ini gitu. Sebelumnya, kenapa sih aku tertarik untuk bikin video ini? Jadi, I actually been wanting to create this video for a while, tapi sebenarnya aku ngerasa aku tuh belum terlalu banyak experience di program ini gitu. Jadi aku memastikan pokoknya setelah 1 tahun aku di sini, I will share about my experience gitu. Dan kenapa aku pengen melakukan itu? Karena sebenarnya menurut aku video-video kayak gini tuh penting banget gitu, terutama saat dulu aku lulus terus cari kerja and I was very clueless. Aku tuh ngerasa terbantu banget dengan video-video di YouTube yang ada atau yang nge-share tentang pengalaman-pengalaman mereka saat rekrutmen ataupun tentang pekerjaan mereka. So I know what I want, perusahaan seperti apa, terus kayak kerjaan yang seperti apa yang aku pengen, dan juga what to prepare kalau aku mau ngedaftar ke sana gitu. Jadi ya, that is why. Mungkin aku akan sharing mengenai pengalaman aku sendiri sih. So from my own perspective saat aku ngedaftar di program ini gitu. Okay, so the first thing is what is UFLP? So UFLP is Unilever Future Leaders Program. Jadi intinya ini adalah program manajemen trainee oleh Unilever yang dibuat untuk mengasah talent-talentnya untuk bisa menjadi future leaders gitu. Nah, durasi dari program itu sendiri itu ada selama 30 bulan, dan dimana selama itu pun kita akan di-rotate di berbagai division biar kita tuh bisa punya gambaran bisnis yang lebih end to end, dan juga lebih lebih mengenal perusahaan itu sendiri gitu. Nah, yang ngebedain juga dari beberapa manajemen training program yang aku tahu, Unilever ini salah satu program yang udah lumayan spesifik gitu. Jadi misalnya kamu udah decide dari awal kalau kamu tuh interested ke finance, you will be rotated di you will be rotated di division yang berhubungan dengan finance gitu. Sedangkan kalau misalnya kamu di HR, kamu akan di rotate di bagian-bagian yang juga berhubungan dengan HR gitu. Nah, untuk aku sendiri, jadi aku dari go to market sendiri itu terdiri dari 2 bagian lagi gitu. Jadi yang pertama itu CD atau customer development, atau yang mungkin biasa dikenal dengan sales, dan yang kedua adalah marketing. Nah, jadi untuk di GTM sendiri selama 30 bulan itu kamu akan di-rotate ke function-function yang berhubung atau division yang berhubungan dengan function CD tadi dan juga marketing gitu. Nah, selanjutnya mengenai rekrutmen prosesnya, I'll try to make it short, tapi mungkin aku akan breakdown masing-masing dari tahapan itu sendiri. Jadi sebenarnya mungkin tiap tahun tahapannya bisa berbeda gitu, tapi menurutku nggak akan jauh-jauh beda. Mungkin ada sedikit-sedikit perbedaannya gitu. Nah, kalau yang paling update di 2022, sebenarnya kalau aku lihat atau kalian sebenarnya bisa mengkepoin lebih lanjut di Instagramnya kami Unilever, tapi seperti ini gitu. Jadi ada pertama itu seleksi CV atau CV screening, yang kedua online test, yang ketiga RJD, dan yang terakhir ada presentasi individu dan juga interview dengan user gitu. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya mirip waktu itu, cuman tambahannya kalau nggak salah setelah online test itu ada analytical testnya. Jadi mungkin aku akan juga share sedikit tentang analytical test in case you will need it, ataupun ya just to share my experience aja sih sebenarnya. Oke, jadi yang pertama itu di CV screening gitu. Jadi menurut aku ini salah satu tahapan yang sangat penting karena kamu akan punya kompetitor terbanyak di tahapan ini, karena pastinya ini tahapan pertama gitu. Jadi menurutku penting banget buat kita mempersiapkan CV kita dengan sebaik mungkin. Nah, menurut aku ada beberapa hal yang sangat penting saat dulu aku mau mendaftar atau membuat CV untuk CV screening ini gitu. Jadi menurut aku your CV needs to be relevant,
terus yang kedua juga unik menurutku mungkin, dan yang ketiga itu adalah pastinya true gitu ya. Kenapa? Yang pertama, kenapa harus relevan? Karena sebenarnya ini learnings buat aku juga sih selama ini. Kalau dulu-dulu bikin CV untuk daftar kerja ataupun untuk kayak internship dan lain-lain, sering banget aku ngerasa kayak semakin banyak experience yang kita punya harusnya bagus dong. Harusnya kita kayak bisa highlight itu di CV kita. Tapi sebenarnya what's more important adalah to prioritize gitu. Jadi karena mungkin kamu punya banyak achievement tapi belum tentu semuanya itu relevan dengan apa yang kita daftarin gitu. Jadi menurutku itu penting karena pastinya banyak banget yang akan mendaftar dan mungkin HR-nya punya waktu yang juga limited untuk bisa nge-review CV kita. Jadi kita mau make sure bahwa poin-poin yang mau kita sampaikan tuh tersampaikan dengan benar dan ditangkap semua dalam waktu yang mungkin singkat juga gitu. Nah, tapi yang aku maksud relevan itu nggak harus plek-plek kayak kamu mau daftar marketing, you need to be very specific ngerjain hal yang berhubungan dengan misalnya advertising, marketing, dan lain-lain. Bisa juga karena sebenarnya program terutama untuk go to market ini juga terbuka untuk jurusan-jurusan yang kalau nggak salah hampir semua jurusan ya. Jadi maksudnya kalau kamu dari IPA gitu kamu pun bisa masuk, atau kamu misalnya tadi kamu lebih spesifiknya kayak teknik atau apapun itu bisa masuk. Dan mungkin kamu nggak punya pengalaman yang mungkin 100% spesifik di hal marketing atau bisnis gitu. Tapi menurutku kalau kamu memang nggak punya dan setelah kamu prioritize hal-hal yang tadi aku bilang penting, kamu tetap bisa masukin pengalaman-pengalaman kamu yang juga sesuai, atau sesuainya tuh dalam arti mungkin nggak spesifik ngerjain marketing tapi kamu punya pengalaman-pengalaman yang menggunakan skill-skill yang bisa dibutuhin saat kamu nantinya ngerjain marketing atau sales itu gitu. Jadi ya intinya itu sih, you need to make sure that the company knows kamu tuh punya pengalaman yang kamu masukin tuh adalah sesuatu yang bisa contributing ke perusahaannya ataupun yang sesuai gitu. Jadi kamu ngasih tahu aku tuh punya skill ini, atau kamu interested untuk learn more about skill ini gitu. Yang kedua unik, kenapa? Menurutku pastinya yang mendaftar ke program ini juga banyak orang-orang yang sebenarnya udah bagus juga gitu loh. Jadi apa ya, just to make your CV distinct, I don't know what it is, mungkin kamu punya sesuatu yang unik tentang diri kamu, it is your time to show yourself gitu. Jadi menurutku nggak apa-apa kamu highlight hal-hal yang menurut kamu unik tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah it needs to be true. Kenapa? Karena ya buat apa gitu kalau misalnya kita mempercantik CV kita, but we cannot mempertanggungjawabkan juga gitu di akhirnya kan, karena you will work there anyway. So ya menurutku itu penting untuk kita bisa owning up to what we share di awal gitu. Terus nah terus ya gitu sih. Tapi untuk tahapan CV sebenarnya gak ada yang spesifik gimana karena you just need to submit it, terus kayak yaudah kita tunggu hasilnya gitu ya. Nah lanjut ke tahapan yang kedua, itu ada online test. Jadi online test ini basically adalah tes online untuk mengetahui kemampuan kamu, tapi menurutku nggak begitu spesifik sih. Seingat aku kalau di pengalaman aku dulu itu tesnya tuh lebih ke kalau misalnya di SBM gitu kayak TPA gitu. Nah tesnya tuh lebih kayak gitu yang dasar, atau enggak matematika yang dasar juga, aku lupa ada bahasa Inggris atau enggak, tapi intinya kayak and also it's in English ya semuanya gitu. Tapi maksudnya aku agak lupa materinya apa aja, cuman ada kayak gitu. Dan kalau nggak salah untuk go to market tuh ada yang juga sih yang spesifik ke sales, tapi yang nggak dalam-dalam banget sih, jadi lebih on the surface level menurutku gitu. Nah what to prepare menurutku bisa dilakuin dengan cara kita banyak-banyakin ngerjain soal online sih. Terus tahap selanjutnya itu ada, kalau aku waktu itu ada analytical test gitu. Nah analytical test ini tuh sebenarnya lebih ke menurut aku itu tuh agak lebih kayak business case tapi cukup singkat dan gak begitu detail gitu. Maksudku selanjutnya itu ada analytical test kalau buat aku waktu itu. Menurutku itu tuh bentuknya lebih kayak business case. Ini lebih ke pengen tahu seberapa gimana cara berpikir kamu secara analitik. Nah, what helps me at that time dan menurutku juga mungkin bisa ngebantu you guys here adalah learn the basic of business gitu.
kayak apa ya, mungkin menurutku juga salah satunya familiar yourself with the terms yang ada di business gitu, kayak misalnya nonton video-video di YouTube, atau mungkin kalau punya waktu lebih panjang bisa ngikutin basic course, atau enggak sesimpel ngerjain soal-soal business case, atau bahkan kayak nonton aja gitu video-video tentang business case yang ada mungkin di YouTube dan lain-lain gitu. Menurutku itu sangat ngebantu sih, karena apalagi misalnya dari background yang sebelumnya bukan bisnis, you get to learn something new, dan juga itu tuh menurutku akan sangat relevan saat kamu ngerjain soal-soalnya gitu. Jadi itu ada FGD atau Focus Group Discussion. Jadi sebenarnya apa sih FGD? Mungkin buat yang belum tahu gitu. Jadi FGD ini intinya kalian akan dikasih business case to solve gitu, tapi kamu terus harus nyelesainnya itu bersama-sama dengan orang-orang lain gitu. Jadi it will also test your teamwork gitu, dan juga mungkin banyaknya juga mengenai your leadership skills gitu sih. Sejujurnya untuk FGD aku nggak tahu juga sih apa yang sebenarnya secara spesifik dites sama HR-nya itu sendiri. Tapi menurutku beberapa hal yang kalau aku perhatiin dan aku pun ngerasain penting untuk kita punya di FGD itu ada beberapa hal gitu. Yang pertama leadership skill, jadi gimana kamu leading atau managing the team atau the discussion itself selama FGD. Yang kedua adalah your thinking juga menurutku penting, gimana how you solve the problem yang dikasih gitu. Dan yang terakhir itu adalah your teamwork sih, juga menurutku itu penting, karena dimanapun pasti kan kalau kerja kita akan kerja dengan orang lain kan, and as leader itu juga adalah salah satu komponen yang menurutku penting. Jadi mungkin secara garis besar kalau ada yang belum pernah ikut FGD, gambarannya kita tuh nanti akan dikasih satu case, business case atau marketing case gitu, dan nanti kita dikasih waktu untuk ngerjain dulu sendiri gitu. Terus setelah itu kita akan dikasih waktu lagi untuk discuss dengan tim, dan terakhir kita bersama tim akan nge-present hasil dari diskusi kita gitu. Nah, mungkin yang pas pertamanya nih saat kita dikasih case tadi, pelajaran yang aku ambil adalah kita tuh harus bisa pertama managing waktu kita dengan baik gitu, karena waktunya kan cuma sebentar dan kita dikasih soal banyak data, kita kadang bisa lost in it gitu kan. Jadi menurutku kita harus bisa lagi-lagi prioritize dan juga fokus ke hal yang mau kita cari tahu. Yang sangat membantu aku adalah di awal aku tuh udah langsung nulis pertanyaan, bukan pertanyaan sih, kayak poin-poin yang pengen aku research setelah aku ngebaca case-nya. Ataupun kalau dengan kamu udah ngebaca soalnya juga sebelum kamu baca bisnis case, ataupun ya sebaliknya gitu, intinya kamu tuh harus refer apa sih yang nanti mau ditanyain, jadi kamu nggak akan jauh-jauh gitu. So after you have that list of things that you want to research, kamu baru research di internet gitu, karena kalau nggak kamu akan kayak nyari ini terus kepikiran apa, nyari yang lainnya, and it will take your time sih menurutku. Nah selanjutnya bagian kedua adalah discussion. Role seperti apa sih yang perlu kita ambil as leader di sana gitu, karena kita sering banget denger nih misalnya kayak kita tuh harus aktif di sana, tapi ada juga yang bilang kita tuh nggak boleh terlalu aktif, nanti kita jadi jatuhnya egois. Terus ada juga yang bilang kita harus bisa nge-moderate nih biar leading the conversation, tapi ada juga bilang jangan jadi moderator aja, nanti malah kalian nggak mengkontribut apa-apa gitu kan. Dan ya jawabannya sebenarnya aku pun tidak tahu gitu ya, kayak what's the best thing gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri at that time saat kayak disuruh nunjukin your leadership skill, apa yang aku lakukan adalah I try to think back ke pengalaman-pengalaman aku sebelumnya, dimana aku ketemu ada leader-leader atau kayak orang-orang yang udah berpengalaman misalnya di internshipku dengan manajer dan lain-lain, and I try to take all the good things yang mereka tampilin, all the mix of it gitu. Jadi a little bit of everything sih menurutku gitu. Jadi benar kita harus bisa be more active untuk bisa sharing our opinion, karena ya kalau kita nggak aktif ntar kita juga akan langsung ketutup gitu kan, dibanding dengan partisipan lainnya gitu. Tapi benar juga kita harus bisa lebih respectful terhadap orang lain, untuk saya nge-cut saat orang ngomong, atau kita nggak ngasih waktu buat orang lain gitu. Kita juga bisa lebih care ke orang lain, kalau ngelihat ada yang belum dapat kesempatan kita bisa bantu untuk ngasih dia kesempatan ngomong gitu. Terus bener juga kita nggak boleh jadi moderator doang, tapi menurutku juga moderating atau managing the discussion itu juga salah satu bentuk of leadership gitu. Jadi intinya aku coba berpikir gimana sih good leadership yang aku pernah lihat selama ini, dan that is what I try to project
saat aku ngelakuin gitu. Dan mungkin bukan cuma dari apa yang aku lihat, tapi apa yang pernah aku lakuin juga gitu. Jadi kalau kamu punya leadership experience dan kamu ngerasa it works at the time, ya itu bisa juga kamu aplikasikan gitu. Beberapa hal yang menurut aku sebenarnya cukup menarik aku lihat adalah gimana kita tuh dilolosin gitu. Maksudnya ada orang yang aku lihat kayak, oh mungkin ini cukup bagus gitu, dia punya ide yang bagus dan lain-lain, tapi ternyata nggak lolos. Ada juga yang sebenarnya menurutku mungkin idenya tuh nggak dari awal yang dia propose gitu, tapi dia lolos gitu. Nah itu sih menurutku kita harus sebenarnya, ya intinya being a good person dan juga being kontributif gitu. Kenapa kontributif? Ya sebenarnya kita selalu dibilang kalau misalnya FGD tuh gimana cara kita mempengaruhi orang untuk orang-orang tuh akhirnya ngikutin ideas kita di akhir gitu. Dan it will work gitu kok. Kalau misalnya kamu bisa ngasih dari awal idenya apa, yang penting kamu punya data to basing your argument juga gitu. Dan juga kamu respectful, menurutku it's good gitu. Tapi misalnya ada keadaan juga dimana ini tuh menurutku cukup menarik sih, karena aku ngeliat ada orang yang kayak mungkin pertamanya nggak nyolok gitu, nggak mencolok gitu, tapi pas pengumuman ternyata dia lulus. Dan yang aku sadarin dari dia tuh salah satunya adalah how she always tries to contribute gitu. Jadi di awal nih misalnya dia punya ide A, tapi ternyata along the discussion yang kayaknya paling cocok tuh yang B gitu kan. Dan mungkin dia juga realizing gitu di tengah-tengah dengan orang-orang ngasih pendapatnya kayaknya gini, kita bisa consider ini juga karena misalnya faktanya gini 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 gini, dan dia menyadari itu misalnya. Nah instead of kita ngemaksain ide kita, menurutku there are other ways to contribute gitu. Jadi misalnya oke, ternyata B nih yang bagus, dan akhirnya yang dilakukan adalah gimana ceritanya dari si B ini dia bisa nambahin lagi. Misalnya oh iya bagus deh B, gimana kalau kita ngelakuin B ini dengan gini gini gini. Jadi ideas kita juga tetap akan ada di dalam itu meskipun itu bukan our first ideas. Dan menurutku itu juga bukan sign of leadership sih, tapi apa yang dilakuin leader yang bagus tuh juga kayak gitu. Terkadang kita punya ide bagus, yang kita rasa bagus, tapi ternyata dengan kita discussing itu ke orang-orang lain, kita tuh dapat insight lagi, dan ternyata mungkin that's not the best idea, dan ada hal lain yang bisa kita improve dari ide kita itu. Dan dia tuh bisa menerima itu dengan baik, dan setelah itu dia contributing untuk nge-building these new ideas gitu. Menurutku itu salah satu pelajaran yang juga cukup penting sih, dimana aku ngeliat leadership itu nggak selalu bentuknya tuh dari awal kita udah punya tek 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 and make people use our ideas gitu. Dan menurutku itu bagus banget. Terus terakhir kita nge-present dan juga tanya jawab sih dengan juri atau dengan ya managers yang nantinya menilai gitu. Nah yang penting kalau di tahap ini sih menurutku adalah we need to be confident in our ideas, dan kita juga perlu untuk ngerti banget nih idenya gitu. Pas ditanya jawab kita jadi nggak bisa jawab kalau kita nggak benar-benar tahu, tapi kalau kita bisa menguasai, kita akan bisa menjawab pertanyaannya juga lebih baik lagi. Yang terakhir itu di bagian presentasi individu dan juga wawancara gitu. Jadi kalau aku sendiri waktu itu presentasinya tuh ada dua hal. Yang pertama itu marketing presentation, dan yang kedua itu adalah tentang sales. Sebenarnya menurutku rada mirip-mirip dengan FGD ya, karena kita sama-sama dikasih case terus kita suruh kerjain gitu. Tapi bedanya di sini adalah kita perlu nge-present gitu. Jadi ya mungkin my suggestion mirip-mirip sih kayak tadi, gimana kita harus kayak prioritize dan fokus gitu. Mungkin kayak waktu itu aku udah bikin kerangka juga tuh di decknya, aku akan ngerjain apa-apa gitu biar aku pas research tuh nggak kemana-mana gitu. Menurutku juga apalagi untuk marketing, we need to try to be bold juga untuk bisa ngasih ide yang kreatif dan nggak gitu-gitu aja gitu. Yang memudahkan aku juga adalah nonton banyak kayak case marketing yang berhasil tuh sebenarnya seperti apa gitu. Kayak kalau di advertising atau marketing kan suka ada Cannes Lions gitu. Nah itu kita bisa nonton tuh yang seperti apa sih yang bagus, juga untuk kayak nge-refresh our ideas aja gitu. Terus juga aku udah mencari data-data yang sepertinya akan relevan gitu. Kayak misalnya contohnya ya waktu itu tuh lagi COVID kan, mungkin di deck kita pengen kayak ada data tentang COVID gitu kan, tapi
akan takes time. Jadi menurutku bisa banget sih untuk nge-reset dulu nih kayak hal-hal yang menurut kamu lagi relevan saat itu gitu. Misalnya kayak COVID tuh waktu itu berarti lagi COVID gitu. Atau enggak misalnya something that will be relevant today itu tentang sustainability, atau enggak tentang di Indonesia tentang Muslims, kayak bisnis Muslim itu kan lagi rising banget, jadi itu bisa juga kita cari tahu dulu beforehand. Yang kedua tentang sales, nah intinya gimana caranya kita mau bikin orang untuk beli. Menurut aku untuk sales tuh bisa lebih ke cara pikir kita sih, karena kan sebenarnya untuk kita mempengaruhi orang untuk lebih beli itu tuh kalau sales lebih direct lagi dari people to people. Jadi menurutku learning about behavior orang, atau misalnya insight tentang orang tuh kalau mau beli tuh gimana, menurutku itu juga bisa membantu. Nah yang terakhir tuh wawancara atau interview gitu. Sebenarnya menurutku throughout the journey of recruitment proses ini kita tuh udah nunjukin banyak hal tentang apa skill kita, apa pengalaman kita, apa ideas kita gitu kan. Dan yang belum benar-benar terlihat dan yang mungkin orang pengen tahu di sini adalah tentang diri kitanya itu sendiri sih. Kita tuh orangnya gimana, apakah kita benar-benar tertarik kerja di sini, apakah kita bisa fit in dengan lingkungan kerja atau misalnya dengan value yang dipunya perusahaan ini gitu. Dan juga yang terakhir sih menurutku yang sangat penting adalah apakah kita adalah tipe orang yang mau belajar atau mau berkembang tuh. Karena kita tuh mungkin kayak sering banget takut dengan the expectation and everything, terus kita berusaha bilang gue bisa gitu, tapi sebenarnya misalnya kita belum bisa. Menurutku it is okay to show kalau kamu tuh belum bisa, karena ya mereka recruiting a fresh graduates yang mana mungkin kita belum punya pemahaman sedalam itu, tapi to show that you are willing to learn, menurutku itu adalah salah satu nilai penting sih untuk bisa masuk ke program-program traineeship gitu, maksudnya ya, yang kayak di mana kita juga disitunya akan diajarin anyway gitu. Jadi try to be true to yourself, try to get to know yourself, dan juga try to show that you want to improve yourself kayak gitu. Yang terakhir, apa yang akan kita lakuin setelah kita keterima di sini? Menurutku ada dua hal. Yang pertama itu we will learn, dan yang kedua we need to contribute also gitu. Jadi yang pertama kita bakal learning atau belajar, karena pastinya sebagai orang-orang yang mungkin baru 1 tahun 0 sampai 1 tahun kerja, kita mungkin belum punya as much experience, tapi kita akan belajar dari berbagai hal. Yang pertama dari orang lain gitu, we will get a mentor, a buddy, terus juga belajar dari orang-orang di sekitar kita lainnya gitu. Jadi kita bisa belajar dari experience orang gitu. Tapi yang kedua juga kita akan belajar sendiri di situasi-situasi langsung gitu. Jadi kita bakal bisa ngerasain sendiri gitu. Misalnya kalau di go to market kita akan pergi ke area untuk handling distributor yang mungkin pastinya most of us belum punya pengalamannya gitu. Terus kita juga akan handling brand, yang mana brand itu sendiri kita juga selama ini cuma ngeliat di supermarket, but now we are the one who are creating the campaign, terus running the day to day business. Jadi itu menurutku adalah hal yang pastinya belum banyak dari kita belum pelajarin, and we will learn it ourselves gitu. Dan yang kedua adalah contributing gitu, dimana ya namanya kita juga kerja, kita berusaha untuk bisa contributing as much. Jadi dengan apa yang kita pelajarin itu, kita harus dengan cepat juga bisa nerimanya, sehingga kita bisa contributing atau ngelakuin itu sendiri gitu. Mungkin dengan ngecoba hal-hal yang mungkin kayak awalnya takut gitu ya, apalagi pas aku di area dan I don't have a background in sales gitu, tapi I try to do it anyway sih. Jadi menurutku it's a process of giving and also receiving gitu, yang harus kita lakukan dua-duanya gitu sih. But anyway, it is a very fun experience, a very valuable experience sih, lebih ke valuable-nya yang harus di-highlight, bukan fun-nya. Karena ya maksudnya it's also fun gitu, tapi why it is valuable, karena menurutku ini salah satu program atau hal yang pernah aku lakuin yang sangat ngebantu untuk stretching myself, untuk bisa go out from my comfort zone, terus juga untuk bisa getting to know myself better gitu. Aku tahu apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka, apa yang aku bisa lakuin atau good at, tapi also what I need to improve gitu. Jadi aku getting to know myself better pastinya, dan juga pastinya meeting a lot of good people, karena di Unilever menurutku banyak banget
atau hampir semua orangnya tuh senang untuk bisa berbagi, jadi you can ask anyone or learn from anyone sih gitu. Overall it's my experience so far gitu, and I am loving it. Dan aku juga masih dalam program aku, jadi I don't know what the future holds, but hopefully it's all good things. And that's all I think yang bisa aku share. I hope this will be helpful gitu untuk teman-teman yang nonton. But also if you have any question, just put it down there. See ya!